kemarin dalam pidato Prabowo, Pak Prabowo bilang kalau ada raja kecil yang menghambat birokrasi Pak ketika pidato dalam acara Muslimat NU di Surabaya Pak. Itu bagaimana Pak soal raja-raja kecil yang mengganggu proses birokrasi, terutama saat efisiensi anggaran ini Pak? Saya pikir bahwa Presiden Prabowo kan punya visi dan punya program. Dan untuk menjalankan visi punya program itu harus betul-betul patuh pada apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan dalam ini Presiden. Jangan ada yang menghambat, nggak boleh. Apalagi menteri-menterinya. Kami ini kan pembantu, itu kan adalah pembantu Presiden, pembantu Presiden. Pembantu aja nggak boleh berbeda sama Presiden, apalagi yang lain. Itu maksudnya. Yang menjadi penghambat siapa tahu nggak Pak ini Pak? Yang menjadi penghambat birokrasi? Zikir dulu lah. Karena yang tahu kebenarannya tentu Prabowo sendiri. Jadi caranya adalah menganalisis ya raja kecil ya, bukan karena badannya kecil, tetapi dia membentuk island tersendiri. Dan itu sangat mungkin kalau orang-orang tersebut punya kekuatan tersendiri. Dan jangan lupa, Golkar adalah partai terbesar dalam koalisi. Tentunya sangat diperhitungkan. Kalau seandainya ada apa-apa dengan Bahlil Lahadalia, bisa jadi kemudian seluruh Golkar menarik diri. Kalau Golkar menarik diri, kemudian di luar dia berpasangan dengan PDIP, agak berat juga. Walaupun tetap tidak minoritas, tetapi partai pertama dan kedua di luar pemerintahan. Itu agak berat juga ya. Saya melakukan penghematan. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat. Untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Kita punya 330.000 sekolah. Ibu-ibu yang guru, angkat tangan. Ibu-ibu, benar nggak? Lihat sekolah-sekolah. Perlu diperbaiki atau tidak? Saya berapa hari ini lihat sekolah-sekolah. Kita punya 330.000 sekolah. Anggaran untuk perbaikan sekolah hanya cukup untuk memperbaiki mungkin 20.000 sekolah. Berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah? Karena itu perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo,
Tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Bandel dablek. Gak usah keluar negeri. 5 tahun gak usah keluar negeri kalau perlu. Yang perlu keluar negeri yang tugas. Tugas keluar negeri. Tugas belajar boleh. Tugas untuk atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Ya sobat RH sekalian, tadi saya mau istirahat tidur ya. Tapi begitu saya baca komentar kritikus ini, jadi tertarik ya, saya mengulas atau mengulik-ngulik kembali ya. Jadi the question is, siapa raja kecil itu? Siapa raja kecil yang merasa kebal hukum dan melawan sama Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia? This is the question ya. Jadi sobat RH sekalian, ini ada jawabannya dari seorang kritikus, Faisal Assegaf ya. Jadi oke, saya share dulu kepada teman ya, biar dia bisa menontonnya juga. Saya share ya dulu ya. Jadi sobat RH sekalian, kalau kita lihat dan kita baca apa yang disampaikan oleh Faisal Assegaf, begini. Tadi kan dalam pidatonya Prabowo menyinggung-nyinggung soal raja kecil. Ada raja kecil yang merasa kebal hukum dan melawan saya katanya. Kalau kita lihat di sini ya, Prabowo ada yang melawan saya, merasa kebal hukum dan sudah jadi raja kecil. Coba kita bacakan lagi ya. Prabowo titik 2, ada yang melawan saya, merasa kebal hukum dan sudah jadi raja kecil. Melawan, kemudian kebal hukum, raja kecil ya. Raja kecil. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan soal efisiensi anggaran demi menjalankan sejumlah program prioritasnya. Salah satunya program makan bergizi gratis MBG. Namun kata Prabowo, kebijakan ini mendapatkan perlawanan. Prabowo enggan menyebut siapa sosok yang tidak mendukung kebijakan efisiensi anggaran tersebut. Apa ya? Ada yang melawan saya? Ada, kata Prabowo saat membuka Kongres Muslimat NU di Surabaya. Menurut Prabowo, sosok itu merasa sudah kebal hukum, merasa memiliki kuasa untuk menolak kebijakan kepala negara. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada, ucap Prabowo. Nah pertanyaannya, siapa raja kecil tersebut? Nah, ini kata Faisal Assegaf ya. Sebagaimana diberitakan oleh rmol.id juga. Faisal Assegaf titik 2, raja kecil itu Bahlil. Katanya begitu ya. Kita bacakan. Republik Merdeka. Mencari sosok raja kecil di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto cukup mudah jika mencermati dinamika politik nasional kekinian. Kritikus politik sekaligus Ketua Umum Partai Negoro, Faisal Assegaf bahkan langsung bisa menunjuk sosok raja kecil yang dimaksud Prabowo berusaha melawan dan merasa kebal hukum. Pernyataan Prabowo bahwa ada raja kecil melawannya itu sangat jelas mengarah ke Bahlil, kata Faisal Assegaf, dikutip Senin 10 Februari 2025. Bukan tanpa sebab, Bahlil yang menjabat sebagai Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM baru-baru ini melarang pedagang eceran menjual LPG 3 kg. Kebijakan ini langsung membuat rakyat kalangan bawah berteriak karena berimbas pada kelangkaan gas subsidi.
Yang lebih mengagetkan, kebijakan ini ternyata inisiasi Menteri Bahlil tanpa instruksi langsung dari Presiden Prabowo. Tak pelak, Bahlil menjadi Menteri Kabinet Merah Putih pertama yang kebijakannya dianulir Presiden Prabowo secara langsung. Pedagang eceran yang sebelumnya dilarang kini kembali diperbolehkan menjual LPG 3 kg. Tudingan tersebut memotret pada ketegangan Golkar dan Gerindra terkait keonaran gas 3 kg. Prabowo juga kian terusi oleh lakon politik Bahlil pada Gibran dan Jokowi, tutur Faisal. Luar biasa ya. Jadi saudara sekalian, beberapa waktu lalu kita lihat juga ya, Bahlil cium tangan kepada Gibran Raka Buming Raka, sementara ketika bersalaman sama Prabowo sikapnya biasa saja. Ya, sikapnya biasa saja ya. Tapi kalau lihat Gibran, saya kira ini psikologis Bahlil. Kenapa? Karena dia diangkat oleh Jokowi. Dan dia melihat Gibran sebagai putra bosnya, presidennya. Tapi dia melihat Prabowo mungkin belum change his mind. Dia masih menganggap Prabowo sebagai kolega sesama menteri. Mungkin begitu ya. Jadi mungkin Prabowo tersinggung sedikit lah. Itu pernyataan Faisal Azegab ya, tentu analisis, bisa benar bisa tidak, karena yang tahu kebenarannya tentu Prabowo sendiri. Jadi caranya adalah menganalisis ya, raja kecil ya, bukan karena badannya kecil tetapi dia membentuk island tersendiri, dan itu sangat mungkin kalau orang-orang tersebut punya kekuatan tersendiri. Dan jangan lupa, Golkar adalah partai terbesar dalam koalisi, tentunya sangat diperhitungkan. Kalau seandainya ada apa-apa dengan Bahlil Lahadalia, bisa jadi kemudian seluruh Golkar menarik diri. Kalau Golkar menarik diri, kemudian di luar dia berpasangan dengan PDIP, agak berat juga. Walaupun tetap tidak minoritas, tetapi partai pertama dan kedua di luar pemerintahan. Nah, itu agak berat juga ya. Oke. Coba kita bacakan komentar Sobat Era sekalian ya. Oke, ini ada ininya ya, ada apa? Pernyataan Prabowo bahwa ada raja kecil melawannya itu sangat jelas mengarah ke Bahlil. Tudingan tersebut memotret pada ketegangan Golkar dan Gerindra terkait keonaran gas 3 kg. Prabowo juga kian terusi oleh lakon politik peranjingan Bahlil pada Gibran dan Jokowi. Apa peranjingan? Nggak ngerti saya. Ayo gas. Pertama Presiden omon-omon, depannya G bukan? G itu siapa? Gibran? Enggak dong. Ya. Bahas Hotman versus Razman. Allahu Akbar ya. Enggak usah lah kita gitu-gituan ya. Buktikan aja. Assalamualaikum malam bang. Kemudian semoga benar dilaksanakan. Sikat orang-orang yang merasa sok raja-raja kecil. Waalaikumsalam. Prabocor. Ini ada yang bilang saya nggak makan kalau nggak ngonten. Alhamdulillah. Kalau saya punya klien saja itu sudah cukup penghasilan YouTube saya 1 tahun. Oke. Semangat Pak Prabowo, kita mendukung Bapak. Pagar laut, lanjut Bang Refli, jangan sampai tenggelam kasusnya. Pidatonya doang yang keras menggelegar. Rakyat tidak butuh pidato tapi tindakan real nyata. Dari dulu pidato doang, cuma omon-omon. Gratisin aja Pak sekolahnya, itu lebih efektif. Apakah Refli dan Anies sudah berpisah jalan? Maksudnya apa? Berpisah jalan dalam proses apa berpisah jalan ya? Saya mendukung Anies itu bukan karena saya istilahnya saya bukan orang yang seiring sejalan setiap saat ya kan. Pada agenda tertentu kita sepakat, mungkin agenda lain tidak ya, karena saya bukan his follower ya, bukan anak buahnya, tetapi saya teman dia ya kan. Kemudian gedung bangunan yang mau dibenerin, bukan buta hurufnya. Ya ini penting juga ya. Dia bicara mengenai bangun sekolah, tetapi
Yang paling penting sesungguhnya kualitas pendidikannya yang dibangun ya. Nanti akan bilang gimana kita mau berkualitas kalau gedungnya. Iya kalau gedungnya bagus tapi gajinya gurunya tidak bagus ya lingkaran setan juga. Ya kan? Topinya keren, terima kasih ya. Ini pemberian dari si lilin-lilin kecil ya. Lia F. Sunda ya, istrinya James F. Sunda ya. Dan kau lilin-lilin kecil. Itu lagunya dia ya. Na 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 da 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 da. Topinya keren, impeach. Fufafa jangan sampai lenyap. Kliennya ada berapa bang? Aduh, nggak usah diinikan. Sebelum ada menteri juga. Saya masih bingung pemotongan anggaran tapi saat di awal kementerian diperbanyak. Ya itulah jadi persoalannya. Jadi ribut soal pemotongan anggaran tetapi kemudian apa istilahnya? Ribut di pemotongan anggaran tetapi kemudian di awal diperbanyak ya, itu paradoks seperti bukunya Prabowo Subianto. Kita juga bingung bicara tentang penghematan anggaran tapi jumlah kementerian dan jabatan setingkat menteri digebiar jumlah sampai 100. How come? Kan gak mungkin orang cuma dikasih status tanpa anggaran untuk mengerjakan sesuatu. Emang pakai duit sendiri. Ya, ini agak aneh ya. Lagi ya. Ayo Pak Presiden, Pak Luhut buka kotak Pandora bansos. Bisa itu buat bikin jarak dengan Jokowi secara alami. Apakah serius atau omon-omon saja atau memang hanya gertakan saja? Rakyat butuh bukti dan fakta Pak PS ya. Kemudian pesimis kalau lihat Gemoy masih backup Mulyono. Ya saudara sekalian, itu saja ya. Saya tadi nggak jadi istirahat gara-gara ini menarik untuk dibahas. Sekali lagi, omongan Prabowo Subianto ini, presiden kita, akan terbukti seandainya nanti dia melakukan reshuffle, termasuk reshuffle terhadap raja kecil. Tapi persoalannya raja kecil ini punya gerbong, makanya dia merasa jadi raja. Jadi it makes sense kalau mengatakan bahwa raja kecil itu bahlil. Karena yang berpotensi menjadi raja kecil pasti bahlil. Zulkifli rasanya tidak. Jadi pastilah ketua-ketua umum partai politik yang merasa punya gerbong, punya pasukan. Tidak hanya not only money tetapi juga punya gerbong, punya pasukan. Begitu sobat era sekalian ya. Si raja kecil. Luar biasa. Ya sobat era sekalian, itu saja. This is the time untuk istirahat ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Who is King Hobbit? King Hobbit ya, film apa? Film The Lord of the Rings ya. Ya, sobat era sekalian itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Tiar.